kan Koko bilang selalu targetnya tiap tahun pasti naik nih secara pendapatan kan. Dan Koko tadi bilang sempat grosscom. Nah, kalau tiap tahun naik grosscom tertinggi tahun 2021. Boleh nggak sih Ko disebutin nilainya ke teman-teman gitu? Jadi waktu di tahun 2021 itu Halo teman-teman, welcome to Brighton Elite Northwest YouTube channel. Perkenalkan, saya Rika dari Brighton Elite Northwest. Hari ini saya mau ngajakin teman-teman buat sharing-sharing nih sama prinsipal dari Brighton Elite Northwest, dimana dia punya cerita yang menginspirasi nih. Penasaran nggak sama cerita-ceritanya? Yuk ikutin! Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan kantornya nih. Nggak perlu lama lagi, kita masuk aja yuk segera. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sama prinsipal dari Brighton Elite Northwest. Halo Ko. Halo Yarit. Iya Ko, thank you loh ya buat waktunya. Ya pasti Lagi sibuk-sibuk kan ini, pasti baru opening ya Ko ya. Iya. Kapan nih Ko openingnya tepatnya? Kemarin ya, tanggal 5 September kemarin. Tanggal 5, oh baru kemarin ya, bener-bener kemarin nih. Betul. Oke, Ko ini kan kebetulan teman-teman belum tahu nih Koko ini siapa gitu. Bisa nggak sih Koko perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang ada di rumah? Oke teman-teman, ya saya Novan ya, saya dari Brighton Elite Northwest dan saya sebagai prinsipalnya di Brighton Elite Northwest. Oke, itu aja ya. Umur saya berapa umur ya? Umur saya 38 tahun ya. Mungkin istri berapa, anak berapa? Istri puji Tuhan satu ya, puji Tuhan satu, anaknya satu dan menuju kedua ini nanti. Satu menuju kedua. Ya. Oke. Kok kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau sharing-sharing. Siap. Yang saya tahu nih, Koko ini punya cerita-cerita yang bisa menginspirasi nih teman-teman nih. Boleh ya aku sharing-sharing sama teman-teman ya? Pasti harus ya, ada apa ya. Boleh kita kan ya. diberkati untuk memberkati ya. Betul, benar itu slogannya bener banget itu. Ya. Bisa buat jadi pedoman hidup juga tuh. Betul. Nah. Oke Kok, kita mulai aja. Ya. Kok dulu, Koko udah berapa lama sih di Brighton? Di Brighton saya dari 2016 ya, dari 2016 bulan Mei, jadi ya kalau sekarang bulan September 6 tahun lebih ya, 6 tahun lebih ya. Sebelum di Brighton nih Koko dulu kerjanya apa gitu? Sebelumnya waktu lulus kuliah pertama kali kerja ikut orang tua waktu itu, jadi sempat jadi sales, sales keliling ke toko-toko ya, ke luar kota, ke luar kota lah, Jawa Timur lah. Terus setelah itu ya mungkin karena ikut orang tua ya, jadi agak ada sedikit crash waktu itu, jadi ya ikut ke Falas waktu itu, sempat kelamar di Falas dan memang paling lama ya di Falas ini, jadi kurang lebih 8 tahun waktu itu. Oke, 8 tahun. Iya. Setelah itu baru memutuskan untuk pindah ke properti. Iya. Nah, Kok apa sih yang ngebuat Koko berpindah haluan nih? Istilahnya kan Koko udah 8 tahun ya di Falas. Itu kan kalau kita bilang orang-orang juga pasti akan berpikirnya kan udah enak tuh di Falas. 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar, mungkin itu udah jadi zona nyamannya Koko nih. Nah, apa yang ngebuat Koko mau berpindah ke properti? Jadi memang 8 tahun memang lama ya. Jadi tapi sebenarnya di tahun-tahun kelima itu memang sempat ada kepikiran memang untuk wah kok kayaknya kayak pingin coba bisnis yang lain memang waktu itu. Cuma memang ya enggak keturutan. Cuman memang kita ini kadang kalau memang berpindah ya itu mesti kan ada turning point-nya ya. Benar. Jadi pada saat di tahun ke-8 itu memang waktu itu kita ini kan Falas ya. Jadi kan kita ngeliat pasar ya. Nah waktu itu pasarnya bener-bener waktu itu turun sekali waktu itu. Jadi kondisinya sangat tidak bagus. Jadi beberapa nasabah dari saya itu memang mengalami kerugian. Jadi dari situ saya lihat wah ini kalau kerja ini kan berarti mengalami banyak kerugian, ini kan secara mental pasti kerasa ya. Jadi dari situ bener-bener lebih sep untuk memutuskan cari bisnis yang lain, dan kebetulan banyak teman-teman itu waktu itu kerjanya ya di properti, dan saya lihat kok lumayan, kok saya lihat kok mereka bilang penghasilannya kok puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Dan memang waktu itu 2014 kalau nggak salah momen-momennya properti itu lagi naik-naiknya waktu itu, lagi bener-bener ekstrim.
Jadi ya itu yang membuat benar-benar akhirnya join di properti. Unlimited income juga Betul, ya. betul. Dan kerjanya mungkin lebih fleksibel Ya. kalau properti. Oke, kok kalau boleh tahu dari properti banyak nih ya kantor properti agent nih di Surabaya khususnya. Kenapa kok Koko memutuskan memilih Brighton? Ya. Waktu itu kebetulan pertama kali sebenarnya ditawari ya. Saya kan dulu Surabaya Timur, sempat pindah ke Surabaya Barat. Nah waktu itu kebetulan Koko ipar tuh juga sudah lama di Brighton. Jadi sempat nawari untuk di Brighton Citraland. Ya memang pada saat itu nggak langsung menerima ya. Jadi memang saya kan tipe orang memang pasti harus research dulu. Pertimbangkan dulu ya, karena waktu itu kan kondisi sudah menikah, sudah punya waktu itu sudah punya anak. Jadi kan benar-benar memulai di umur waktu itu kurang lebih 31. Jadi kan harus dipertimbangkan masa-masa. Jadi mana kalau sudah terjun di satu bidang dan di perusahaan mana itu kan ibaratnya untuk long term ya. Jadi kan harus benar-benar ya itulah. Jadi supaya nggak salah langkah. Supaya nggak salah langkah karena sudah salah langkah lagi kan umurnya kan. Sudah berkeluarga juga betul, ya. Jadi kan secara tuntutan, betul. Dan tuntutan. Betul, kan, betul. Jadi sambil lihat-lihat kok kebetulan kok di mana-mana tak lihat ini kok Brighton, di mana-mana banner jual, terus apa semua kok di jalan-jalan ini kok banyak Brightonnya. Dan memang banyak kebetulan teman-teman itu juga joinnya ya kok ya lebih banyak di Brighton. Saya lihat brandingnya di sosmed apa itu kok banyak ya. Jadi ya rundingan sama istri ya akhirnya memutuskan join di Brighton 2016 itu. Join sendiri ya? Istri nggak join juga? Belum, waktu itu belum join, betul. Masih urus anak waktu itu. Masih urus anak. Mungkin masih baby juga ya anaknya ya. Waktu itu masih baby, betul. Iya. Dan di Brighton udah 6 tahun nih betul. Pencapaian apa sih kok selama 6 tahun di Brighton yang udah Koko capai? Wow. Baik pencapaian secara pribadi atau mungkin pencapaian pribadi lah ya kok ya lebih tepatnya. Kalau pencapaian pribadi ini puji Tuhan ya memang keren ya, bisnis properti ini bagus sekali ya. Jadi pertama kali join memang kerja luar biasa ya, kerja kita full time waktu itu memang full time. Terus sempat mendapatkan waktu itu kan ada cicilan rumah ya, cicilan rumah waktu itu masih berjalan. Sambil jalan itu kita bisa nyicil terus, tidak ada kendala, kita bisa beli rumah. Terus sempat beli mobil juga, 2 mobil waktu itu. Jadi ya puji Tuhan ya, sampai ini terakhir juga beli rumah lagi, jadi sudah 3 rumah. Wah, dan itu semua dari properti ya kok ya? Betul, penghasilan dari properti ya? Rumah yang pertama kebetulan bukan dari properti, tapi waktu kerja di properti kan cicilannya masih ada waktu itu. Jadi ya bisa ngelunasin lah bisa ngelunasin dari properti, betul. Oke, jadi istilahnya rumah pertama walaupun mendapatkan rumah pertama bukan dari properti tapi bisa melunasi KPR-nya dari properti. Terus bisa tambah rumah lagi dan sekarang tambah rumah lagi. Wah, rumahnya udah 2 loh teman. 3 totalnya teman. Dan 2 rumah didapatkan dari bisnis properti aja. Terus tadi Koko bilang ada mobil 2. Sebelumnya naik motor atau dari awalnya sudah naik mobil ganti mobil nih? Iya, puji Tuhannya sih sudah mobil ya. Oh, sudah mobil. Berarti jadi ganti mobil ya, ganti mobil dan plus 1 mobil lagi. Plus 1 mobil lagi. Karena buat istri waktu itu kan sering kadang kan kalau kerja di properti ini kan kadang waktunya kan unpredictable ya. Jadi kadang butuh mendadak harus butuh ini. Jadi memang diperlukan 2 mobil. Perlu 2 mobil. Mungkin istri juga bisa urus anak yang lain sekolah atau apa mungkin gitu ya. Belanja ke pasar juga gitu ya kayak. Jadi nggak mengganggu aktivitasnya Koko juga di properti gitu ya. Oke, dari properti bisa dapat 2 mobil, ganti mobil dan beli mobil 1 lagi. Wah, hebat nih teman-teman. Kok dari Koko sudah itu ada nggak ribet-ribet lain gitu mungkin kalau atau mungkin gini, Koko punya impian-impian nih misalnya atau target-target pribadi pasti ya kan nggak mungkin Koko nggak punya target pribadi. Kita kerja kan Koko pasti punya mimpi, apalagi kan di Brighton unlimited income nih Kok. Jadi kan Koko pasti punya target-target nih
tiap tahun pasti ada target pribadi, ada mimpi, kepengen apa, dan ada yang sudah terwujud atau ada yang belum terwujud nggak? Yang sudah terwujud pasti ya rumah ya. Pasti yang pertama pastikan rumah, kebetulan ya puji Tuhan sudah terwujud. Kalau reward dari Brighton ini yang luar biasa kan kita bisa luar negeri terus ya. Jadi memang sudah tercapai di mana tiap tahun itu selalu ada reward luar negeri dan puji Tuhannya dapat. Jadi sempat ke Thailand, sempat ke tapi kalau Santorini sama Netherlands, Dubai ini kan kebetulan pandemi ya. Jadi secara jadi belum bisa berangkat ya, Bu ya. Belum bisa berangkat. Jadi secara target sih tercapai, cuman ya belum bisa berangkat itu aja sih. Gitu. Tapi udah pernah sempat ngerasain dapat reward dari Brighton yang ke luar negeri ya, Bu ya. Betul sekali. Oke, mungkin ada lagi nggak Bu selain reward nih? Kalau reward dari Brighton yang ke luar negeri kan istilahnya dia Brighton memberi apresiasi kan gitu kan atas etos kerjanya property advisornya gitu atau property advisornya ya Bu ya, atas kerjanya mereka sehingga diberi reward untuk kalau ibarat katanya anak-anak muda sekarang nih kok healing ya kan gitu ya, healing ke luar negeri gitu kan, holiday dikit-dikit lah, lepas stres, lepas penat kan kalau gitu. Kalau ke luar negeri healing tebel-tebel itu. Karena cukup lama kan gitu ya, kita pindah negara gitu kan ya, jadi tebel-tebel gitu ya, dingin mungkin ya ke suasana musim dingin ya. Oke, selain itu kok, mungkin selain itu kan kalau itu kan reward kan istilahnya kayak apresiasinya aja atas etos kerjanya. Selain itu mungkin kok ada target-target lain gitu yang mungkin sudah tercapai sama Koko. Kalau target-target kebetulan memang karena kita ini kan saya kan sudah berkeluarga, jadi tiap tahun kan pasti kita ada pasang target ya, pasang tujuan, dan memang setelah saya join di Brighton ini mungkin karena secara lingkungan kerja juga cukup baik, kompetisinya juga cukup baik, jadi membuat kita ini termotivasi terus. Jadi tiap tahun kita selalu pasang target, dan memang puji Tuhannya tiap tahun tuh mengalami kenaikan sampai dengan di tahun ke-6 ini ya. Puji Tuhannya sih selalu naik ya, target-targetnya ya seperti itu kurang lebih ya. Itu target-target secara pribadi ya. Income pendapatan atau gimana? Pendapatan pasti ya. Pendapatan ya. Jadi memang dari Brighton ini kan ada namanya kan targetnya kan dilihat dari Grosscom ya, dari Grosscom. Nah memang tiap tahun ini kan selalu saya pasang target Grosscom berapa. Jadi tiap tahun itu mengalami kenaikan sampai memang di tahun 2021 itu mengalami Grosscom yang memang tertinggi lah selama saya kerja di Brighton. Oh gitu ya. Iya. Nah ke Grosscom tertingginya Koko nih. Boleh ya ini ya. Justru ini yang saya mau tanyain kok. Supaya kan teman-teman kan nggak tahu nih. Kan Koko bilang selalu targetnya tiap tahun pasti naik nih secara pendapatan kan. Dan Koko tadi bilang sempat Grosscom. Nah kalau tiap tahun naik Grosscom tertinggi tahun 2021, boleh nggak sih kok disebutin nilainya ke teman-teman gitu? Jadi waktu di tahun 2021 itu memang awal tahun memang saya sih doa ya intinya ingin Grosscom 1M, dan memang luar biasanya ya saat waktu 2021 itu tercapai 1M lebih. Wah lebih gitu. ya. Iya itu gabungan ya sama istri waktu itu 2021 kan sudah join istri. Oh sudah join. Jadi istri ada diajak join juga nih ceritanya. Iya kalau kita sudah merasakan bagus ya kenapa why not, kalau istri mau join kan boleh. Apalagi tidak apa-apa. Dua income. Dijadiin satu Grosscom tercapai 1M lebih. Iya. Wah hebat, berarti targetnya tercapai, impiannya tercapai kok ya. 1M lebih itu nggak nilai sedikit gitu teman-teman. Grosscom itu berarti bersihnya Koko wah lumayan ya kok ya, bersihnya ya lumayan ya teman-teman. Kepengen nggak sih kayak Konovan? Kepengen tahu nggak gimana caranya kayak Konovan? Kita tanya langsung ya. Kok teman-teman nih kan nggak tahu nih gimana sih bisa jadi kayak Koko gitu. Ya, sampai dapat Grosscom tertinggi, dan itu di masa pandemi ya gue ya. Justru ya itu yang luar biasanya ya. Jadi kenapa? Jadi saya selama kerja ini baru ngerasain bahwa bisnis properti ini paling luar biasa ya di masa pandemi ini, karena kita tahu pada tahun itu kan memang banyak ya, memang mengalami bisnis yang maksudnya benar-benar down ya. Benar, banyak pekerjaan yang mulai turun semua ya kok ya, betul. Itu hampir semua ya, kecuali mungkin bidang kesehatan apa kan lain cerita ya. Beda. Tapi memang dari pandemi itu benar-benar saya merasa wah ini bisnis yang benar-benar
menghasilkan, dan untuk masa depan itu ibaratnya tidak mengalami apapun gitu loh. Dalam hal apapun, kita paling contoh pandemi ini kan ibaratnya situasi yang benar-benar di luar prediksi dan yang paling parah menurut saya, ya kan? Dan berdampak untuk semua bidang. Iya, dan itu seluruh dunia kan. Jadi ternyata malah saya di tahun 2020 dan 2021 itu malah saya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi ya malah tembus rekornya di tahun-tahun pandemi itu. Jadi saya lihat, wah, bisnis ini memang luar biasa, properti ini ya. Jadi semua orang tetap ada jual, juga tetap ada beli di kondisi apapun. Itu yang membuat saya lebih serak lagi bahwa bisnis ini benar-benar ya bisnis masa depan, kayak gitu sih. Nah, Koko tadi kan sempat bilang kalau diajak Koko ipar di Brighton. Iya. Nah, research nggak sih Ko ke properti agent lain? Pasti. Research ya. Pasti. Oke. Dan Koko memutuskan untuk di Brighton. Pasti kan ada alasan tersendiri Ko. Kenapa kok harus di Brighton? Iya. Apa sih maksudnya alasan tersendiri dari Koko memutuskan untuk udah aku memilih Brighton aja? Iya. Jadi memang waktu itu kan sempat ditawari, pasti kan juga dijelaskan ya kurang lebihnya dari sama Koko Ipar ya, kurang lebih keunggulan Brighton ya. Tapi kalau seperti orang awam seperti saya, pasti kan lihatnya ke perusahaannya ini seberapa besar. Nah memang nanti seperti yang saya sampaikan tadi, saya kan lihat kebetulan teman-teman ini banyak yang join Brighton, teman-teman gereja itu banyak yang join Brighton, dan juga memang saya lihat brandingnya ini cukup bagus lah. Jadi kemana-mana kebetulan kok ya lihatnya kok Brighton terus gitu loh. Jadi itu membuat ya salah satu faktor yang membuat saya join di Brighton. Dan juga saya disampaikan bahwa Brighton ini one management system. Jadi yang saya tahu semua ini kan rata-rata franchise, di mana tiap kantor memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Yeah. Nah Brighton ini ternyata satu owner. Jadi one management system di mana semua ini terpusat sama pusat. Nah berarti saya lihat, wah berarti semua Brighton yang saya tahu ini berarti satu jaringan. Nah jadi saya kan mikir, wah kalau di properti ini kan bisnis people to people ya. Jadi saya lihat, wah jaringan ini kan sangat penting sekali. Karena kita akan berhubungan dengan banyak orang, itu kan potensinya lebih besar. Betul. Dan saya lihat, wah Brighton besar, jaringannya juga besar, dan itu satu one management system. Itu aja sih yang paling benar-benar powerful ya untuk saya benar-benar memutuskan. Support system juga ya. Iya, support systemnya itu setelah saya join ya. Jadi sempat dijelaskan, tapi kan oh ya support system ya harusnya ada lah ya. Tapi setelah join baru merasakan sekali support system yang dari Brighton ini luar biasa, yang membantu kita ini closingnya lebih cepat, membantu kita ini apa ya pastinya mencapai ya tujuan yang kita capai, ingin kita capai di awal tahun bisa tercapai lebih cepat dan mimpi jadi nyata. Gitu sih. Seperti slogannya Brighton ya, yes, mimpi jadi nyata. Bukan sekedar slogan ternyata ya. Saya mengalami pribadi. Ya, dan itu bukan sekedar slogan ya teman-teman. Yeah. Konovan mengalami benar-benar mengalami secara pribadi mimpinya jadi nyata. Yeah. Oke, kita lanjut nih ya. Yeah. Nah, setelah itu nih di Brighton ini ada jenjang karirnya nggak sih? Ada pasti ya. Nah itu boleh nggak sih di sharing nih ke teman-teman, diberitahu ke teman-teman jenjang karirnya di Brighton ini apa aja sih? Ya, jadi jenjang karirnya yang paling luar biasanya di Brighton ini pasti ya ini ya nanti saya jelaskan dulu ya. Jadi yang pertama pasti kan sebagai property advisor ya, atau mungkin teman-teman tahu ya sebagai marketing ya pada awalnya. Setelah itu menjadi advisor leader. Sebagai leader di mana sebelum menjadi advisor leader pun itu kita namanya promote advisor leader. Itu kita ada trial lah istilahnya ya, trial dulu ya. Trial dulu selama 3 bulan, kalau memang sudah tercapai baru menjadi advisor leader. Setelah menjadi advisor leader, kalau kita memiliki jumlah tim tertentu dan kita memenuhi target secara grosscom, otomatis ada peluang untuk menjadi seorang prinsipal seperti saya ini. Dan kebetulan memang yang luar biasanya dari Brighton ini ada peluang menjadi prinsipal dengan buka kantor sendiri. Itu bukan dengan modal kita, bukan kita membayar sesuatu, bukan, tapi benar-benar tanpa modal. Jadi Brighton membayar semuanya bersih tanpa saya keluar biaya apapun. Wah, enak nih teman-teman. Brighton punya program, kalian bisa bangun bisnis kalian sendiri 0 rupiah tanpa modal, kalian bisa punya kantor sendiri. Nah, kalau gitu nih, berarti kan Koko sudah dari property advisor, sudah naik jadi advisor leader, dan sekarang jadi prinsipal nih. Yeah. Nah, dari
dari perpindahan Koko, kenaikan Koko dari property advisor ke advisor leader dan ke principal ini pasti kan Koko punya tim nih. Iya. Timnya Koko ini ada berapa sih Kok kalau boleh